Meraksamana, cerita rakyat dari Papua Barat. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Dahulu kala di sebuah kampung di pedalaman Papua, hiduplah dua pemuda yang bernama Meraksamana dan Siraiman. Hari-hari mereka mencari kayu, berburu, dan mencari ikan di rawa maupun di sungai. Mereka dan juga penduduk kampung lainnya melakoni pekerjaan tersebut karena memang daerah di sekitar mereka memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Suatu malam, Meraksamana terlihat sedang berbaring di lantai rumahnya yang beralaskan daun-daun kering. Badannya terasa lelah setelah seharian bekerja. Pemuda itu tidak kuat lagi menahan rasa kantuknya hingga akhirnya terlelap. Selang beberapa saat kemudian, Meraksamana tiba-tiba terbangun dan mengusap matanya. "Oh, aku baru saja bermimpi melihat puluhan bidadari sedang mandi di telaga," gumannya. Meraksamana merasa mimpi itu seperti nyata. Karena penasaran, malam itu juga ia segera menuju ke telaga yang terletak tidak jauh dari rumahnya. Di bawah temarang cahaya bulan, ia berjalan menyusuri jalan setapak menuju telaga. Alangkah terkejutnya ia saat tiba di tempat itu. Ia melihat 10 bidadari dari kayangan sedang mandi sambil bersenda gurau di tengah-tengah telaga. Ia pun segera bersembunyi di balik sebuah pepohonan besar dan mengawasi gerak-gerik para bidadari tersebut dari balik pohon. "Oh Tuhan, ternyata mimpiku benar-benar terjadi," kata Meraksamana. "Para bidadari itu sungguh cantik dan mempesona." Meraksamana pun terpesona melihat kecantikan para bidadari itu. Saat asik mengintip, ia dikejutkan oleh kehadiran seorang perempuan tua yang tiba-tiba berdiri di dekatnya. Ia tidak tahu dari mana datangnya nenek itu. "Hei anak muda, sedang apa kamu di sini?" tanya si nenek itu. "Saya sedang mengawasi bidadari-bidadari itu, Nek," jawab Meraksamana dengan gugup. Nenek itu tersenyum lalu berpesan kepada Meraksamana, "Jika ingin memperistri mereka, sebaiknya kamu ambil pakaian mereka yang diletakkan di atas batu besar sana," ujar nenek itu sambil menunjuk ke tempat di mana pakaian para bidadari itu diletakkan. "Mereka pasti tidak akan pernah bisa terbang kembali ke negerinya." "Baik, Nek," jawab Meraksamana. Dengan mengendap-endap, pemuda itu mendekati batu besar yang terletak di tepi telaga. Setelah dekat, ia berhenti sejenak dan bersembunyi di balik semak-semak. Begitu para bidadari itu lengah, dengan cepat Meraksamana menyambar salah satu pakaian milik bidadari tersebut, lalu segera kembali ke tempat persembunyiannya. Ketika ia sampai di balik pohon besar itu, si nenek sudah tidak ada lagi. Meraksamana pun kemudian kembali mengawasi para bidadari tersebut. Saat fajar mulai menyingsing di ufuk timur, para bidadari telah selesai mandi dan bersiap-siap untuk kembali ke kayangan. Satu persatu mereka mengenakan pakaiannya masing-masing. Namun salah seorang dari mereka tampak kebingungan mencari pakaiannya. "Kak, apakah kalian melihat pakaianku?" tanya bidadari itu. "Memang kamu letakkan di mana pakaianmu, bungsu?" bidadari yang sulung balik bertanya. "Tadi aku meletakkannya di dekat pakaian kalian," jawab bidadari bungsu. Rupanya bidadari yang kehilangan pakaian itu adalah si bungsu. Ia dan kakak-kakaknya sudah mencarinya kemana-mana, tapi belum juga diketemukan. Akhirnya si bungsu ditinggalkan oleh kakak-kakaknya karena hari sudah hampir pagi. "Kakak, kenapa kalian meninggalkan aku sendirian di sini? Aku takut sekali," ratap si bungsu. Lihat bidadari bungsu itu bersedih, Meraksamana segera menghampiri dan menghiburnya. "Hei gadis cantik, kamu siapa dan kenapa menangis?" tanya Meraksamana pura-pura tidak tahu. "Aku bidadari bungsu dari kayangan. Aku tidak dapat pulang bersama kakak-kakakku karena pakaianku hilang entah kemana," jawab si bungsu.
Meraksamana tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia pun mengajak bidadari bungsu pulang ke rumahnya. Sejak itu, bidadari bungsu tinggal bersama dengan Meraksamana. Selang beberapa waktu kemudian, pemuda itu mengajaknya menikah. Si bungsu pun tidak bisa menolak ajakan itu karena ia tidak bisa lagi kembali ke negerinya. Hidupnya tergantung pada Meraksamana yang telah menolongnya. Akhirnya mereka menikah dan hidup bahagia. Meraksamana pun semakin giat bekerja. Suatu hari Meraksamana terlihat sedang memperbaiki umpan dan kail bersama si Raiman. Rupanya mereka hendak pergi memancing ke sungai. Seperti biasanya sebelum pergi, ia selalu berpesan kepada istrinya, "Dinda, jagalah dirimu baik-baik di rumah," pesan Meraksamana. "Baik Kanda." Kanda pun sebaiknya berhati-hati di sungai. "Kalau sudah mendapatkan ikan yang banyak, segeralah kembali," ujar bidadari bungsu. "Baik Dinda," jawab Meraksamana. Setelah berpamitan, Meraksamana ditemani si Raiman pun berangkat ke sungai. Hari itu mereka sangat beruntung karena ikan-ikan di sungai sedang doyan makan. Setiap kali mereka melemparkan umpan, ikan-ikan langsung menyambar. Tidak sampai setengah hari, mereka telah mendapatkan hasil tangkapan yang cukup banyak. Mereka pun memutuskan untuk pulang. Setiba di rumah, Meraksamana segera memanggil istrinya. "Dinda, Kanda sudah pulang. Cepatlah keluar. Kanda membawa ikan yang banyak sekali," seru Meraksamana. Beberapa kali Meraksamana memanggil istrinya, namun tak ada jawaban. Ia pun mulai khawatir. "Hei si Raiman, kenapa istriku tidak keluar-keluar juga?" tanyanya kepada si Raiman dengan cemas. "Padahal biasanya sekali saja aku memanggilnya, dia sudah datang menyambutku." "Barangkali istri kakak sedang tidur," jawab si Raiman dengan santai. "Tidak mungkin, ia tidak pernah tidur sebelum aku pulang," sanggah Meraksamana. Meraksamana pun semakin cemas. Ia segera masuk ke dalam rumah, namun istrinya tidak juga terlihat. Ia kemudian mencarinya di sekitar rumah dan bertanya kepada tetangga, tapi tak satupun orang yang melihatnya. Akhirnya ia bersama si Raiman segera mencarinya keluar perkampungan. Dalam perjalanan, mereka menemukan seorang laki-laki sedang tergantung di pohon dengan tangan terikat. "Hei, kamu siapa? Dan kenapa digantung?" tanya Meraksamana. "Aku Mandinuma dari negeri Koranobini yang berada di sebelah laut," jawab laki-laki setengah baya itu. "Aku dihukum oleh rajaku karena aku suka makan banyak sehingga banyak merugikan orang lain." Meraksamana kemudian menanyakan perihal istrinya kepada Mandinuma. "Apakah kamu melihat seorang wanita lewat sini?" tanyanya. "Ya, tadi aku melihat wanita cantik seperti bidadari lewat di sini. Tapi ia pergi bersama dengan Raja Koranobini yang telah menghukumku," jawab Mandinuma. "Hei, kenapa istriku bisa bersama dia?" tanya Meraksamana bingung. "Ketahuilah Meraksamana, Raja Koranobini adalah raja yang bengis dan kejam. Walaupun sudah mempunyai istri banyak, ia suka mengganggu wanita-wanita cantik dan kemudian memperistrinya." "Jelas Mandinuma, aku akan membantu kalian, tapi dengan syarat lepaskan dulu ikatan tali ini." Meraksamana bersama si Raiman segera melepaskan tali yang menjerat tubuh Mandinuma dan kemudian menurunkannya dari pohon. "Terima kasih karena telah membebaskanku," ucap Mandinuma. "Sesuai dengan janjiku tadi, maka aku akan segera membebaskan istrimu dan membawanya kembali ke sini." Mandinuma segera berlari menuju ke laut dan diikuti oleh Meraksamana dan si Raiman. Setiba di pantai, ia langsung menghirup air laut hingga laut itu menjadi kering. Kedua orang bersaudara itu hanya terbengong-bengong melihat kesaktian Mandinuma. "Kalian tunggu di sini saja, biar aku sendiri yang menghadapi Raja Koranobini yang bengis itu dan segera membawa istrimu kemari." Mandinuma yang sakti itu dengan cepat berlari menuju istana Koranobini melewati jalan yang sudah menjadi daratan. Setiba di istana, ia mendapati Raja Koranobini sedang tertidur pulas. Tanpa sepengetahuan para penjaga, ia segera mencari keberadaan bidadari bungsu.
Tak berapa lama kemudian, ia pun menemukannya sedang menangis di dalam sebuah kamar. "Jangan takut putri, aku Mandinuma, sahabat suamimu. Aku kemari untuk menyelamatkanmu," ujar laki-laki sakti itu. "Sekarang suamiku ada di mana?" tanya bidadari bungsu. "Suamimu sedang menunggumu di seberang lautan sana. Ayo cepat kita tinggalkan tempat ini," ujar Mandinuma seraya menarik tangan istri Laksamana itu. Setelah melihat keadaan sudah aman, keduanya pun segera pergi meninggalkan istana tanpa sepengetahuan Raja Koranobini. Alhasil mereka berhasil sampai di seberang lautan. Laksamana dan Siraiman pun menyambut kedatangan mereka dengan gembira. Mandinuma segera memuntahkan semua air laut yang telah dihirupnya, sehingga jalan yang dilaluinya tadi kembali menjadi lautan yang luas. Laksamana tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih kepada Mandinuma yang telah menyelamatkan wanita yang amat dicintainya itu. Ia pun amat bahagia karena dapat bertemu kembali dengan istrinya dan hidup seperti biasanya. Namun sayang, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Bidadari bungsu meminta izin kepada suaminya untuk kembali ke kayangan karena malu selalu diejek oleh masyarakat sekitarnya bahwa ia manusia yang tidak dikenal asal usulnya dan tidak jelas keturunannya. Walaupun berat hati, Laksamana terpaksa mengizinkannya. Ia tidak ingin melihat istrinya terus menderita karena setiap hari dihina. Laksamana pun terpaksa menyerahkan kembali pakaian istrinya yang disembunyikannya di dalam rumahnya. Maka tahulah bidadari bungsu bahwa pakaiannya yang hilang dulu ternyata disembunyikan oleh suaminya. Meskipun begitu, ia tidak mempermasalahkannya. Ia malah berterima kasih kepada Laksamana yang telah menolongnya selama dirinya tinggal di bumi. Setelah mengenakan pakaiannya, bidadari bungsu segera terbang menuju kayangan. Laksamana pun melepas kepergian istrinya dengan hati sedih. Sejak itu, bidadari bungsu itu tidak pernah lagi kembali ke bumi menemui suaminya.